Satu unggahan, satu kritik. Tapi akibatnya penjara. Di Indonesia, menyampaikan kritik di media sosial bukan cuma soal keberanian, tapi juga soal risiko hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang ITE, dibuat untuk mengatur aktivitas digital. Namun, dalam praktiknya, beberapa pasalnya justru sering dipakai untuk menjerat kritik, bukan melindungi ruang diskusi. Salah satu pasal yang paling kontroversial adalah pasal 27 ayat 3 yang mengatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang elektronik. Video ini membahas bagaimana pasal tersebut digunakan untuk mengkriminalisasi kritik, khususnya terhadap aktivis dan jurnalis. Berdasarkan hasil riset akademik, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan juga oleh instrumen HAM internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights. Di era digital, media sosial menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melakukan kontrol sosial, dan mengkritik kebijakan publik. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang ITE pada tahun 2008 dan direvisi pada 2016, muncul persoalan serius terkait pembatasan ekspresi. Pasal 27 ayat 3 melarang penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Masalahnya, pasal ini tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan, pencemaran nama baik, maupun frasa tanpa hak. Akibatnya, batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang dipidana menjadi sangat kabur. Pasal multitafsir dan ketidakpastian. Hukum temuan pertama menunjukkan bahwa pasal 27 ayat 3 memiliki kelemahan mendasar karena rumusannya yang multitafsir. Pasal ini tidak membedakan secara tegas antara kritik, opini, satire, dan penghinaan yang disengaja. Bahkan dalam praktik hukum, kebenaran isi kritik seringkali tidak dipertimbangkan. Selama ada pihak yang merasa tersinggung dan melapor, proses pidana dapat tetap berjalan. Inilah yang membuat pasal ini sering disebut sebagai pasal karet. 2. Kriminalisasi. Aktivis dan jurnalis temuan kedua menunjukkan bahwa kelompok yang paling terdampak adalah aktivis dan jurnalis. Data dari berbagai penelitian dan laporan organisasi sipil menunjukkan bahwa kritik terhadap pejabat publik sering berujung pada laporan pencemaran nama baik. Jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru menghadapi ancaman pidana atas karya jurnalistik mereka. Kondisi ini sangat problematik karena pers seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dalam negara demokratis. Chilling efek di ruang digital. Dampak lanjutan dari praktik ini adalah munculnya chilling effect atau efek kentar. Banyak individu memilih diam, menghapus unggahan, atau menahan diri untuk tidak mengkritik. Bukan karena mereka salah, tetapi karena takut dipidana. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi semakin sempit dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital melemah. Kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 menjadi salah satu contoh paling awal, di mana keluhan pribadi melalui email berujung pada proses pidana. Kasus lain menimpa Dandi Dwi Laksono, jurnalis Watchdog, yang sempat diproses hukum karena kritiknya terkait isu Papua. Beberapa jurnalis daerah bahkan dijatuhi hukuman penjara atas pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik pejabat. Rangkaian kasus ini menunjukkan bahwa kritik terhadap kekuasaan seringkali diperlakukan sebagai ancaman hukum. Dari perspektif hak asasi manusia,
Praktik ini bertentangan dengan prinsip pembatasan kebebasan berekspresi yang seharusnya jelas, sah, dan proporsional. Dari sisi demokrasi, kriminalisasi kritik melemahkan fungsi kontrol sosial dan mengurangi akuntabilitas pemerintah. Ketika kritik dibungkam, masukan publik hilang, dan kualitas demokrasi menurun. Berdasarkan kajian akademik, beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain: pertama, perlu dilakukan revisi dan klarifikasi terhadap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE agar tidak lagi multitafsir. Kedua, perlu dilakukan harmonisasi hukum dengan KUHP dan Undang-Undang Pers, serta mendorong penyelesaian perdata untuk perkara pencemaran nama baik. Ketiga, penguatan literasi digital masyarakat dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terkait kebebasan berekspresi dan HAM. Kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian penting dari demokrasi. Pertanyaannya, bukan apakah kritik itu menyakitkan, tetapi apakah sistem hukum kita mampu membedakan antara penghinaan dan kepentingan publik? Tanpa perlindungan yang jelas, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE akan terus menjadi bayang-bayang bagi kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia.